Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 2. Pekerjaan di sekitarku. Jika kemarin kalian belajar PPKN dan IPS, kali ini kita akan belajar tentang IPA dan SBDP. Mari disimak penjelasan dari Bu Ainun ya. IPA mengenal pekerjaan nelayan. Pada gambar tersebut ada nelayan yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Dia berlayar dengan sampan. Kemudian yang kedua ada kapal besar. Dia menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Tetapi kedua gambar ini dikatakan berbeda. Gambar yang atas dikatakan sebagai nelayan tradisional dan gambar yang di bawah dikatakan sebagai nelayan modern. Lalu apa bedanya nelayan tradisional dan nelayan modern? Nelayan tradisional dan modern sama-sama menangkap ikan, menggunakan jaring dan melawan ombak dan tetapi memiliki perbedaan. Nelayan tradisional pergi melaut pada malam hari, sedangkan yang nelayan modern pergi melaut kapan saja. Kemudian nelayan tradisional menggunakan sampan, jika nelayan modern menggunakan kapal. Kemudian nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh, sedangkan nelayan modern bisa sampai ke laut lepas. Nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Dan yang terakhir, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, sedangkan nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Kemudian kita akan mengenal teknologi penangkapan ikan. Pada gambar tersebut ada metode penangkapan ikan menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Seorang nelayan harus ramah lingkungan. Mencari ikan tidak boleh merusak ekosistem. Berikut cara yang dilarang untuk menangkap ikan. Yang pertama, menggunakan bom ikan. Yang kedua, menggunakan pukat harimau. Apa sih pukat harimau itu? Pukat harimau adalah pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati. Bersifat merusak karena ikan-ikan kecil ikut tertangkap, apalagi pukat harimau yang diletakkan di dasar lautan dapat merusak terumbu karang. Kemudian langkah selanjutnya menggunakan bom racun. Penggunaan bom ikan dan racun dapat merusak biota atau lingkungan laut dan terumbu karang, menjadi mati karena racun. Kita harus melakukan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup lebih sejahtera. Tanpa disadari, pemakaian yang terus-menerus membuatnya berkurang, rusak, atau habis. Berikut kegiatan yang berpengaruh negatif pada sumber daya alam: ladang berpindah, perburuan liar, dan penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, penebangan liar, pembukaan hutan, dan kegiatan lainnya yang merusak hutan. Industrialisasi dapat mengurangi area hutan dan menyebabkan polusi. Lalu, bagaimana solusinya? Oleh karena itu, kita perlu ada tindakan pelestarian sumber daya alam. Pelestarian adalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, utamanya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Usaha untuk melestarikan alam diantaranya sebagai berikut: penanaman kembali hutan-hutan yang gundul, menjaga kebersihan lingkungan, membuat terasiring pada pertanian di pegunungan. Jangan memaksakan menanam di lahan yang miring karena akan berpengaruh pada longsor. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Tadi kita belajar IPA, sekarang kita belajar tentang SBDP. Kali ini kita akan belajar tentang karya seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa terbagi menjadi karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi.
Seni rupa dua dimensi terdiri dari karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang, tidak memiliki ketebalan. Contohnya sketsa, lukisan, gambar yang dilakukan pengerjaannya di atas kertas. Berikut contohnya, ini adalah lukisan pemandangan alam. Lalu seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi dan memiliki arah pandang. Dalam bahasa sederhananya, karya seni ini mempunyai volume dan menempati ruang. Contohnya pahatan, patung, guci, pot, dan anyaman. Kita lanjut. Karya seni rupa sendiri, baik dua dimensi atau tiga dimensi, menjadi dua bagian, yaitu seni rupa murni, yang mengutamakan keindahan daripada fungsinya. Sebagai kepuasan pandangan mata saja, digunakan sebagai pajangan. Kemudian seni rupa terapan atau aplikasi, merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai hiasan, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia sebagai alat, wadah, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibanding keindahannya. Nah, berikut contohnya. Anyaman yang biasa digunakan untuk penyajian makanan. Kemudian ada batik, karya dua dimensi yang diolah menjadi pakaian dan digunakan sehari-hari. Kemudian ada lukisan di atas piring, yang piring bisa dimanfaatkan untuk penyajian makanan. Demikian tadi penjelasan IPA dan SBDP dari Bu Ainun. Saatnya anak-anak mengerjakan tugas IPA dan SBDP. Silakan anak-anak mengerjakan ulangan harian IPA dan SBDP yang ada di buku pegangan kalian. Untuk IPA, perhatikan hal berikut ini. Penjelasan nomor 1, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Seperti ini gambarnya. Jadi untuk mengurangi ini perlu diadakan upaya apa? Kemudian untuk nomor 4, soalnya salah ya. Yang benar adalah upaya untuk melindungi terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan disebut apa? Untuk soal SBDP, Bu Ainun rasa tidak ada masalah. Hanya nomor 4 kalian harus membaca unsur-unsur sketsa yang ada di buku pegangan. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.